lah 10-1-1 tekan Belitung. Lah kasih luncukan unitnya luncukan luncukan. Kan ATV itu bannya 4. Ulun ini belok, ada kebakaran yang Pemko kan tinggi ganal tuh. Sekalinya ulun nih mungkin Pemko nih kada melihat, ulun nih kada melihat, yo masuk ulun di bawah tangki itu. Tegulung. Mau kendaraan ulun ATV itu hancur juga. Dulu hanya itu. Astaga, nah seharusnya kan aja kan kada jaga loh. Makanya itulah semangatnya relawan pemadam. Wah, Masin. mantap, ngeri. Ini kan bejaraan aja orang tuh. Tahu lah yang lucunya lagi pemadam tuh ambil namanya sapi tank tuh. Astaga, bujur. Nah, makanya kita tuh pokoknya asal ada banyu disangka kan sumur atau apa. Pas kita habis kita sentalin ternyata itu sapi tank. Pemadam di Kota Banjarmasin ini yang terutamanya tuh relawan itu tetap semangat. Tetap menjaga keselamatan masyarakatnya di Kota Banjarmasin itu. Ya, 10-1-1 TKM Belitung, api membesar. Luncukan unit, luncukan api bakober, positif lah kasih luncukan lah 10-1-1 TKM Belitung. Lah kasih luncukan unitnya luncukan. Nah, tuh luncurkan, kasih luncurkan. Nah, itu tadi buahnya itu tuh adalah apinya kada membesar karena semalam sudah apinya membesar, nih sudah pajah. Jadi itu adalah simulasi. Biasanya buan BPK tuh kayak itu bila kawan-kawannya api membesar aja 10-1-1 TKM jana. Itu ya sudah bilang kayak itu, apalagi api bakobay ya atau uang banja. Nah, jadi berkaitan dengan yang ulun sambet tadi, kita akan berbincang-bincang hangat lawan salah satu relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Nah, kebetulan beliau ini adalah 01-nya dari salah satu pemadam yang ada di Banjarmasin. Mau tahu pemadamnya apa? Mau tahu? Pokoknya bila sudah lah kasih luncukan unit, api bakober. Papa di jauh. Nah tuh ya dah. Nah tuh tadi keluarnya kita akan berbincang dengan salah satu anggota dari Paba, Panglima Batur Rescue. Siap. Langsung karena ada editannya banyu kayak itu menyimbur Roman. Oke, ini dengan Om siapa Om? Ulun Gusti Taufikur Rahman, dipanggil Om Taufik. Om Taufik, ini Sidin ini adalah 01-nya Panglima Batur. Alhamdulillah. Tepuk tangan seberatan. Kita untung nih berbicara langsung dengan 01-nya langsung. Nah, berarti 01 ini adalah ya ibarat Konoha tuh lah di sebuah anime Naruto tuh. Hokage pertama nih. Hokage pertama. Jadi Sidin nih pasti kalaunya sudah 01 itu berbagai macam sudah sana kayak handak nang kisahnya nang Sidin menyambur banyu tapi yang keluar banyu peceran atau apa tuh sudah dilalui Sidin pasti karena 01 bila nomor angkanya tuh 128 ya Kada juga. Hanya raja tuh berarti. Oke Bang Taufik. Nah, kayak apa kabar Bian Bang? Alhamdulillah baik, sehat semua. Tadi ulun menghubungi Sidin pakai ini ya. Bang, di mana posisi Bang? Kita sudah parak mulai. Lakas datang. Sidin menyahutnya positif aja. Iya, positif Pak Hadi menghadangi sudah. Positif Pak Hadi mau main. Terlambat pulang kayaknya aja. Itu ulun tadi nang terlambat. Oke Bang, kayak apa kabar Bian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi mulai mana Bian? Ulun mulai di posko di Jalan Sungai Jingah. Oh, Jalan Sungai Jingah. Lagi standby nih lah, lagi standby. Betul. Tentunya kita membahas pemadam nih, kita udah habis ya sana kayak. Selain kota kita nih dikenal sebagai 1000 River City. Oh, mantap jelas. Bahasa Inggris ulun. Selain 1000 River City, kita juga dikenal sebagai 1000 pemadam. Apa bahasa Inggrisnya pemadam? Rescue. Fire rescue. Oh iya nah. Fire rescue. Arat Sidin bahasa Inggris. 1000 Fire Rescue. Nah, kita juga terkenal
rasanya di Asia kita nomor 1 Om lah. Nggih, alhamdulillah terbanyak di kota Banjarmasin khususnya. Terbanyak Om lah, kita terbanyak pemadamnya. Makanya orang tuh rancak ulun ada melihat postingan orang loh Om. Apa kayak selebgram, seleb TikTok yang berjalanan ke Banjar, pokoknya inya tuh mencari yang unik loh. Pasti ada kita yang uniknya adalah inya mencari momen mana sih, kayak apa sih keadaan pada saat 1000 pemadam ini hadir di kota 1000 sungai. Nah, itu yang jadi ulun acak melihat waduh ulun dan hanyar-hanyar aja TikTok ulun pribadi itu beranda ulun hibak lawan berita pemadam. Sekalinya Pak Hadi Mahabari lah, karena kita podcast lawan Buan BPK. Nah, pas nih, mantap, pas. Makanya jadi pemadam tuh suka dukanya banyak Om. Banyak. Nggih. Waduh, ini amun dari Pian seorang selama Pian berapa tahun berarti di Paba ini? Atau sebelumnya Pian ada ikut di lainnya dulu? Kededa, alhamdulillah di Paba aja, di Panglima Batu aja. Semalam itu memang pengurusan yang tua-tua kan. Nah, sekarang yang kebanyakan ini yang muda-muda. Nah, yang muda-mudanya inilah yang bangkit, mudah-mudahan membangkitkan. Karena panggilan jiwanya kita itu yang tidak bisa dianukan. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan pastinya. Kemanusiaan dan sosial. Waduh. Nah, itu mudah-mudahan. Tapi pernah ada sih Pian mengalami yang lagi rame ini kan kita ibaratnya api di mana-mana nih, titik api nih. Ya. Nah, terus Pian pernah ada sih mengalami panggilan-panggilan gaib kayak itu, misalnya maksudnya panggilan gaib tuh di TKM jadi sini sekali didatangi kadeda apinya. Betul, kebanyakan itu karena itu kan kita itu melakukan berita itu jangan langsung gitu tapi ya kebanyakan kalau kita itu cepat tanggapnya itu ya biarpun sampah kita tetap datang gitu tetap datang dan tetap bagaimana kita itu sampai di TKP itu selamat dan kita bisa menolong dengan cepat. Nah, makanya kita itu di posko itu semua anggota itu adalah yang standby, tetapi kita tidak ada yang namanya piket itu kadeda. Tetapi standby panggilan jiwanya itu pasti setiap jam dan tiap waktu Panglima Batur itu ada di posko itu standby. Selain ada di posko, Panglima Batur ini sanaknya selalu ada di jalur. Nah, alhamdulillah. Pokoknya bila armada itu oren. Ya. Itu bila ada oren deh ya, sudah ada tulisan Panglima Batur. Bisa juga Sidin supirnya. Ya, itu panggilan jiwanya tadi. Kadang Pian amunnya ada yang habar-habar kayak itu posisi kalau posisi itu kayak apa Om? Posisi supir tuh mutlak misalnya si A, si B atau yang bisa nyupir aja kayak itu. Nah, memang saat ini posisi supir itu yang pakai SIM karena itu yang kita wajibkan. Itu diwajibkan? Itu diwajibkan karena kita ada pertemuan sama kepolisian dan pemerintah Kota Banjarmasin bahwa yang membawa unit mobil itu wajib pakai SIM. Dulu memang ada yang kada pakai SIM, tetapi sekarang kita inikanlah wajib. Nah, itulah supaya di jalan itu untuk keselamatan kita masing-masing. Bujur banget. Dan pemadam-pemadam itu tahulah gimana di jalannya itu untuk keselamatan sama-sama lah menjaga keselamatan di jalan dan di TKP itu kita cepat dan tanggap langsung. Pian suah membawa juga berarti? Alhamdulillah membawa, makanya unit itu ada satu ulunnya yang membawa. Tapi tetap jadi TKP itu kita sama-sama. Sama-sama lah. Unit 1 tuh Pian yang bawa, maksudnya Pian yang menggaduhi satu unit? Iya. Itu apa tuh unit itu? LGX. Kijang LGX. Ya. Iya. Memang amun Kijang nih Om lah, bilanya kursi tengah lon belakang tuh cabut tuh luas banget. Luas banget. Betul. Karena mobil kuitan ulun Kijang LGX. Jadi bila ulun tuh kalau kursi belakang ulun cabut, yang di tengah nih ulun lipat. Nah, itu Pian sofa aja muat. Betul. Makanya nyaman bawa mesin non selang tuh ada lengkapannya semua itu di dalam situ sudah semua ada. Wah. Kena kita lihat. Kena kita lihat. Siap. Amunnya ulun langsung mencoba menyembur apinya kau lah. Tapi api di mana ada? Itu coba. Jangan kita bercucul-cuculan di TPRI. Rau, sari Pak Hadi kenapa nih cucul-cucul. Jadi pengalaman Pian nih. Nah, kita sebelum ke pengalaman ulun nak tahu sejarah Panglima Batur nih dari tahun berapa dan dibentuknya kenapa dan sampai seperti ini tuh
kayak apa Buan Pian sih menjaganya itu sampai sejauh ini? Nah. Jadi Panglima Batuk tuh memang tadinya kita ini kan masih masih kekanakan. Yang tua-tuanya tahun 84 itu sudah menjalankan Panglima Batuk itu. Tetapi dari regenerasi itu Panglima Batuk Ulun tuh kebetulan ada rapat itu di tahun 2014. Nah, Ulun tuh jadi anggota itu di 2014, jadi ketua 01-nya itu, 01 Panglima Batuk. Nah, waktu itu kami itu ada rapat sama orang tua yang ada di sana. Kebetulan itu kebanyakan keluarga juga. Jadi kami itu kayak apa Panglima Batuk nih, kami yang menjalankan, apakah yang muda-muda apa yang tua gitu. Nah, yang Tuhan ini tetap kita ikutkan sebagai pembina, yang muda-muda nih lah sebagai penyemangatnya yang masih ini. Nah, makalah terjadilah regenerasi itu. Nah, tetapi niat kita itu satu, niat kita itu jadi relawan tuh ikhlas. Kita tidak ada tanpa imbalan, tanpa ada apapun, yang penting Panglima Batuk tuh jadi gitu nah. Terbentuk. Tadinya memang anggota Ulun tuh masing-masing ada juga pemadam juga, ada kayak Sarimi dulu, AKT, ya macam-macam lah dulu. Nah, karena di lain kebetulan Ulun membentuk di Panglima Batuk itu, terjadilah Panglima Batuk itu di organisasi itu dibagusi gitu nah, dibentuk. Itu tahun berapa pas sudah mulai yang pian membentuk? 2014 tadi. Pas 9 tahun yang lalu. Untuk nama terinspirasi dari nama itu, kebetulan kita itu kami itu jalan Panglima Batuk kebetulan itu. Nah, dan itu memang keturunan, mungkin kita semua di situ keturunan Gusti. Nah, semua Gusti. Sebagian ada juga yang ada Gusti, tapi kebanyakan Gusti lah di situ. Nah, itulah mungkin penyemangat juga kan Panglima Batuk ini sebagai pejuang Banjar kan. Asli ya, buju-buju. Amun tahu tuh sanaknya sejarah Panglima Batur itu perjuangannya sangat gigih benar. Sama juga Panglima Batuk ini gigih jauh membantu. Gigih jauh membantu. Mungkin filosofi semangat itu yang Buan Pian ambil lah. Betul. Dan yang semangat yang kita itu kan bukan untuk menolong kebakaran aja. Kita tuh menolong ya sambil dakwah di pengajian-pengajian. Alhamdulillah kita terlibat dalam suatu kegiatan pengajian, entah tablik akbar atau apa gitu. Nah, kita siap membantu. Jadi disitulah kita jadi satunya, jadi kekompakannya itu. Parak mananya Om kolonya sekre markas Buan Pian tuh kalau boleh tahu? Pas kebetulan di gang Masjid 2. Masjid Posko 2. Panglima Batuk masuk dalam sedikit aja. Nah masalahnya Ulun pernah di Sungai Jingah tuh 3 bulan mengajar di SMP 17. Nah, lewatan Wian tuh. Berarti kelewatan tuh lah. Sebelum SMIP, sekolah SMIP. SMIP ya. Itu. Itu berkumpulnya di situ. Berkumpulnya situ. Jadi sampai sekarang 2014 berarti sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan. Itu pian yang membina dari 2014 itu. Masing-masing lah. Sama-sama lah. Bukan masing-masing sama-sama. Yang kebetulan kita sama pemikiran, sama di lapangan juga sama semangatnya. Gitu nah. Kalau untuk anggota yang terdata sampai saat ini berapa Om kira-kira? Alhamdulillah yang terdata untuk saat ini 130-an. 130-an. Banyak. Itu rata-rata yang anum-anum aja Om lah. Kada. Yang tua-tua ada juga. Tua-tua ada juga. Tapi kebanyakan yang anum, Bang. Yang anum supaya juga semangat. Iya. Di lapangan itu karena yang anum-anum nih nyaman, tambah banyak anggota, tambah ringan kita di lapangan. Bujur. Karena habis kebakaran itu kan kita mutiki selang, membersihi selang. Nah, apalagi yang kejadian yang terakhir tadi kan ada subuh tuh. Subuh tuh kan 2 kali kebakaran tuh. Nah, jadi kita itu yang mana yang belum itulah mengganti pulang. Nah, jadi tambah kalau kami Panglima Batuk tambah banyak anggota, tambah ringan. Bukan manu tapi malah bagus lah. Malah bagus. Untuk di lapangan terutama. Apalagi hanyar-hanyar ini di wadah kita ya, pian tahu aja tuh. Sehari ada 3 sampai 4 titik. Nah, belum lagi dalam berapa hari itu ada berapa titik ya loh kita bagi-bagi. Mana kasus dulu kan yang pernah Ulun dengar di Kayu Tangi 2 ada kebakaran. Tapi sebelum di Kayu Tangi 2 itu membesar ternyata di Kelayan ada kebakaran. Nah, itu. Nah, jadi
banyak terbagi tuh pemadamnya. Betul. Nah, itu. Cuman yang kejadian kemarin itu sore itu kan di Belitung kebakaran, terus di jam-jam kebakaran juga. Nah, sama. Itu makanya disitulah kita itu kalau kita punya armada 2 sampai 3 ya yang standby kan ada satu lah. Itu kebanyakan satu kita standby-kan. Standby ya lo. Amunnya seorang Bang, kenapa pian tau lah kira-kira kenapa gerang di Banjarmasin wadah kita nih sampai sebanyak ini pemadam tuh. Nah itulah tadinya panggilan jiwanya itu, kita itu semangatnya pengen menolong itu, kita itu makanya tadinya ada kebanyakan pemadam itu karena panggilannya keikhlasan kita itu membantu masyarakat. Karena kan kebanyakan bangunan di Kota Banjarmasin ini kan kayu. Iya, kayu. Nah, dengan itu kita itu kan masing-masing swadaya masyarakat ini pengen juga membantu supaya cepat pemadamannya itu. Nah, itu yang jadi kita pengen kuat membantunya itu. Padahal kada dibayar, kada di ini. Itu kada dibayar pada Om lah. Kada. Dan kita terjadi sesuatu juga di lapangan. Kita biaya sokongan. Contoh ulun. Kenapa dukanya nih? Kenapa pian? Ulun nih pagat tangan ulun sempat di tahun 2011. Gara-gara menolong waktu ulun kebakaran kan, gugur kaca, kena tangan. Ya alhamdulillah mungkin Tuhan masih ulun bisa menolong orang banyak. Operasi ya kau pulang menolong. Itu aja. Jadi kita tuh bukan tambah ciut, malah tambah semangat lagi. Wow. Itu dengan pemadam Kota Banjarmasin. Luar biasa jiwa kemanusiaannya. Jadi kita itu bukan di lapangan itu bukannya kita tambah ciut, malah tambah semangat. Padahal kan jujur nih suka dukanya. Ulun pernah juga pakai ATP dulu. ATP halus. Yang ATP itu bannya 4. Ulun ini belok, ada kebakaran yang PMK itu kan tinggi ganal tuh. Sekalinya ulun nih mungkin PMK ini kada melihat, ulun ini kada melihat juga masuk ulun di bawah tangki itu. Tegulung. Mau kendaraan ulun ATP itu hancur juga. Tapi namanya ulun menolong mungkin ditolong Tuhan juga. Jadi ulun itu kada apa-apa juga. Lingsak sedikit-sedikit. Itu tahun berapa itu? Itu amun kada salah di 2012. 2014 ya Joy. Jadi ulun nih makanya di rumah tuh satu aja boleh jadi pemadam, jangan lagi di muka karena pakai tangan ulun tadi. Kedua, boleh menyasar kebakaran lagi tapi harus pakai mobil. Pakai ATV itu memang pakai kendaraan itu lah sedikit resikonya tinggi lah. Makanya lu pakai ATV itu kada lagi dah. Gara-gara yang pian berusuk tuh. Di bawah pemadam Pemko tinggi kan. Iya, itu tinggi, di bawah iya. tegulung kendaraan ulun ATP itu tangan ulun alhamdulillah kada apa-apa Bang. Nah itulah suka dukanya jadi pemadam. Tapi itu sesudah yang kena kaca itu atau sebelum yang ATP dulu hanya yang ATP dulu hanya itu. Astaga, seharusnya kan juga kan kada jaga loh. Makanya itulah semangatnya relawan pemadam. Wah, Banjarmasin. Mantap, ngeri. Ini kan bejaraan aja orang tuh. Astaga, biasa kan orang ada nang sudah kena sudah gitu. Sudah gitu. Ini kadep ya. Kada. Tergulung di bawah truk Pemko, banyak tangan anak pagat kena kaca. Apalagi habis itu. Banyak lagi ibaratnya pian pernah lah yang naik ke atas atap atau berusuk tuh pernah juga. Nah itu pernah lagi juga. Jadi lucu juga Bang. Kami ini kan namanya kebakaran di gangnya tuh sebelah nih. Kami di gang sebelah. Sedangkan selang tuh kan panjang harus naik ke atas atap. Kami ini naik atap ini kan ada seng, ada genteng. Nah kami ini kada tahu bahwa itu asbes. Jadi dijajak pas dijajak kami ini hilang berdua. Hilangnya itu kenapa Bang? Untungnya itu gugurnya tuh ke kamar gugang. Ugang tuh alhamdulillah kada ada Bang jakanya. Tapi yang ampun rumah ini bemamai. Itu rumah aku asbes di sini dijajak hancur. Kadang jak ada sidin tuh lah lagi berapa tebuk gugur. Itu dibangun lah kebakaran. Lalu pas sidin berapa ada yang orang utep ya lalu muncullah meme kayak sekarang. Kamu siapa? Kamu siapa? Itu pernah juga itu Pian. Pak Bila itu Om. Kejadiannya tuh jangankan ini yang masih di Belitung yang terjadi itu juga. Hanyar nih.
masuk. Hilang. Jadi kita suka dukanya di lapangan tuh bukannya menolong di mamai di jalannya, waktu kebakarannya tuh menolong di mamainya. Tapi itu tuh rumah orang. Tapi itu keadaan selang banyu itu sudah menyala kah? menyala karena itu harus kekuatannya itu kan harus Berarti basah tuh tilam ini. ada karena ini kan kuat kan tendangannya sudah jalan. Oh jadi selang tetap ke sana, pian ke bawah. Ke bawah. Untung kawan tuh masih kau menyelamatkan yang sikung. Ulun kira selang tuh sudah menari-nari gitu nah. Itu memang telapasang itu. Iya, untungnya kawan tuh masih ada 2. Oh, ada 2 di belakang. Dua di belakang. Makanya kalau mesin itu hidup, itu kada kawa sikung. Harus berdua bertiga. Kuat banget berarti Om lah. Karena kompanya itu kan mesinnya itu. Berarti bertiga tuh standarnya sudah lah Om lah. Berdua bertiga lah. Berdua bertiga tuh sudah. Berdua bertiga. Tapi Pian yang lucu juga, mau ada kebakaran nih di Banjar nih. Kenapa? Kita kalau ke tengah malam tuh kayak kekawanan tuh. Kenapa tuh? Nah, jadi bilanya yang betapihan tuh lucu aja tuh beluluinya. berarti suaju ada namanya tengah malam udah guring. Iya, enggak. Betapihan aja. Enggak tahu ulun mah. Jadi jangannya becawat kenapa? Berarti kan becawat. Itu itu tadi. Semangatnya tadi. Panggilan jiwanya. Kada peduli lagi lawan. Kada perlu dulu lagi dah. CD ini terpasang nggak ada kah? Bujuk Pian. Nah penting turun dulu. Kayak apa kah? Mata mengantuk apa kah? Jangan kan Pian, kami kan pernah lagi makan soto tuh. Ada 10 satu aja. Nah kami itu beluncatan tuh Bang. Yang kasihannya tuh kan Bang, makanan tuh belum dibayar, paksa dibelikan dulu, beli pulang. Itu kan terjadi sekali 2 kali sudah. Aduh, kada ini kisah nang Pian sampaikan nih, kada sekali 2 kali bila makan 10 satu beluncatan. Karena dibuli pulang membayar. Tapi bisa itu yang sebuting aja. Sisanya kada sidin bayari binanya. Emaknya kan inget lagi tuh menyambut. Pati uyuh kalau boleh. Aduh tadi soto. Biar sudahnya kada. Makanya Bian, namanya panggilan jiwa tuh jam berapapun, kapanpun. Ada data hitung tuh Bang. Tapi berarti di posko lah ngarannya. Betul. Di posko Buan Pian itu berarti ada aja yang guringan di situ. Alhamdulillah ada 1, 2, 3 sampai 4 ikung ada. Nah, bisa ceritakan loh gambaran kayak apa di posko Buan Pian, ada fasilitas apa, abis itu aktivitas apa yang digawi buannya biasanya. Alhamdulillah fasilitas di posko kita tuh kan ada semewah yang ada. Ya kita tuh cuma bantal, cuma duduk-dudukan. Tapi alhamdulillah kita punya namanya untuk bermasak-masakan tiap jaga-jaga tuh tiap malam ada aja lah bermasakan, misalkan masak gurami atau masak mie goreng gitu nah. Ya sambil berkumpulan lah, sambil ya intinya tuh silaturahmi Pak. Nah, bekawanan asli. Dan pemadam yang lain tuh kadang-kadang silaturahmi juga. Bekawanan juga. Berarti misalnya ulun nak bekawanan ke wadah Buan kawa? Mas kawa. Bedum misalnya. Betul, bejeng. Harta-harta di sana bedum. Ada juga. Koyo lalu lu. Koyo mana harta-harta di sana bedum saya di guplah orang. Jadi itu Bang yang kita jaga tuh memang alat-alat pemadamnya itu memang harus standby. Kedua, unit-unit itu harus bagus. Itu Bang yang kita jaga tuh. Nah, terkait alat tadi perawatan itu Buan Pian menjaganya kayak apa itu? Alhamdulillah ulun ada bisi teknisi. Jadi teknisi itulah yang bila kada nyaman, kada langsung kita baiki, kada kita diamkan, kada langsung kita baiki malam ini kita rusak, malam ini juga kita kita teknisi itu kada selain alat mobilnya juga Om. Betul. Itu kalau Buan Pian nang membaik-baiki kayak itu tuh ada tim khusus ya berarti dalam struktural itu. Ada. Jadi tim khususnya itu misalkan untuk teknisi mobil itu ada, tapi kalau kerusakan berat itu ke bengkel sama ganti oli ke bengkel. Tapi kalau untuk mesin alhamdulillah kita sudah ada, tinggal beli alat-alatnya apa yang rusak. Itu biaya kita masing-masing. Itu masing-masing. Jadi kita tiap bulan itu relawan itu membayarnya paling minimal itu 10.000, maksimalnya itu terserahnya aja semampu-mampunya. Itu urunan tiap bulan. Sebulan sekali.
Itu yang kita supaya katanya ada kas lah. Oh, ada Tapi kas. kasnya itu habis tahun. Namanya pemadam tuh kas itu bilanya ada kas pasti ada kerusakan. Iya, bujur-bujur. Pasti Bujur, dah. Bujur. Tapi kok kayak menukar-nukar alat tuh berarti pakai duit Pribadi. Oh. Tapi alhamdulillah nih Pak Ba, alhamdulillah Panglima Batu ada donatur lah. Oh, ada donatur. nggih. Berarti orang kampung setempat Om lah. Ada kampung setempat loh, ada orang lain, mudah-mudahan beliau berkah Amin. Nah, kita doakan itulah. donatur Paba, amin. Semoga juga makin banyak donatur gesan pemadam di Banjarmasin nih loh Om lah. Betul. Supaya nyaman Benar, untuk nyaman. akomodasi. Nah, itu. Terkadang ini Om, ulun nak betakun nih. Nggih. Nah, mudahan pian kada kau menjawab. Oh. Kada. Ini biasanya kalau kita kan TKM tuh kan terkadang di mana-mana nih. Nggih. Pernah suatu ketika ulun waktu itu entah pian ingat atau kada, ulun waktu itu ada kebakaran di Puskesmas Cemara Raya. Ya. Nah, itu kan penuh dah nih jalan yang cemaranya, terus ada pemadam yang lewat gang-gang halus. Nah, biasanya kan kesulitan pemadam tuh selain melewati jalan-jalan kecil untuk pengambilan air sendiri itu kayak apa tuh, Om? Nah, itu lucu juga kan pengambilan air itu kan bilanya ke dada sungai itu. Kita kan tahu lagi itu kan lampu mati tuh. Heeh. Nah, pian tahu lah yang lucunya lagi pemadam tuh mengambil namanya sapi tank tuh. Astaga, bujur. Nah, makanya kita tuh pokoknya asal ada banyu disangka kan sumur atau apa. Pas kita habis kita sentalin ternyata itu tuh sapi tank. Itu yang lucunya. Makanya Jabian tuh pemadam tuh banyu. Itulah anunya kita, resiko kita. Oh, berarti apapun itu pokoknya asal bebanyu aja dulu. Ih, asal banyu aja dulu. Sapi tank. Karena sapi tank itu mengandung sedikit kadar air. Nah, itu membantu. Belum gas. Dan sapi tank juga mengandung cairan-cairan basah. Bujur. Apabila itu sudah disampurtakan, malipak ke tempat titik api, pajak. Lakas karena bentuknya yang ukurannya sehate ini malipak. Tapi itu kan mau lagi nyarak. Itulah Strategi. itu makanya Jabian tadi itu kan karena itu perumahan. Nah kan kita tahu lagi itulah kondisi kami di lapangan itu. Ulun jagin pas sudah pajah lah mati apinya itu, pas hanya melihat hanya tahu bahwa itu sawit. Makanya cuma gang-gang halus tuh. Iya, gang-gang halus tuh kadang lo ngali nih pemadam nak masuk kayak apa. Nggih. Terkadang ada juga ulun kan pernah di TKP juga. Nggih. Anu aja, sudah aja. Turun akan aja di sini aja. Nah, Turun akan membawa ke sana. Nah, jauh kan. Habis itu ada juga ulun yang melihat banyu di mana banyu aja. Nah ya, dari banyunya itu kan tahu lagi kan. Cari banyunya tuh. Ya itu. Berarti Om lah, kita bisa nih meminta kepada pemerintah bahwasannya lebih banyak lagi dibuat apa itu, Om? Hidran. Nah, Betul, hidran. karena hidran udah kita nih banyak lah Om sudah. Ulun kurang tahu berapa posisinya, tapi alhamdulillah sudah ada. Tetapi kekencangannya aja lagi. Hidran itu kan kayaknya tuh tambah mungkin ke ujung. Contohnya kayak di posko Paba tuh kalau sudah siang dorongannya itu kurang. Lemah Om lah. Malam hanya mungkin deras karena kurang pemakaian, tergantung pemakaian mungkin. Iya. Nah, itu hidran itu. Di hidran itu Om lah. Nggih. Tapi selain tadi kan banyak pengalaman pian nang lucu, nang unik, yang sedihnya ada loh kira-kira. Nah, sedihnya itu kita itu kalau kita lagi kerusakan mesin, kasih itu habis. Nah, kita itu makanya disitulah kita mencari dananya itu masing-masing. Kita bisa bersumbangan. Memang kami minta sumbangan juga, tapi di daerah kita aja lah. Itu nah, yang sedihnya itu waktu kita ke alhamdulillah nih Panglima Batuk tuh bukan ini aja, bukan pemadam kebakaran aja, kita dinas sosial waktu ada gempa Cianjur tadi yang terakhir, kita sampai ke Lombok, kita sampai ke Palu gitu. Nah, terakhir tadi kan Cianjur nih. Nah, nggih, suka dukanya itu waktu kita ke sana itu kita melihat kondisi di sana itu nah. Suka dukanya itu. Nggih. Tapi duka yang Buan Pian alami adalah ketika mesin rusak, ketika semua rusak. Pernah loh Om, suatu ketika Buan Pian tuh kerusakan mesin, kerusakan mobil, dan pada saat ada panggilan 1011 Buan Pian yang ingin terjun tapi kada kau terjun jadinya. Itu kejadian kan di daerah kami tuh pernah kebakaran tuh. Oh, di daerah Buan Pian. Langgar Bintang itu kan. Nah, pas kejadian itu malah mesin kami yang mati.
Itu kejadian itu bukan di kami aja. Takut nih ja di pemadam lain. Iya. Nah, ya kala Ulun ada mendengar jalan entah mitos ya. Bila kebakaran di daerah Serongan, di daerah Sorangan itu pemadam yang di situ malah ada aja terjadi apa-apa tuh. Betul. Bisa mati. Bun Pian pernah mengalami itu berarti? Pernah malam itu. Memang malam itu yang terjadi yang di Panglima Batu. Jangankan di Panglima Batu, di rumah ulun Serongan, ulun bisi mesin Serongan, bisi selang. Ternyata waktu ada kebakaran wadah ulun tuh mesin ulun mati. Itu memang mitosnya itu nyata gitu nah. Karena kalau dianui mungkin karena gugup kah menghidupi tersalah-salah buka lah. Tekanan panik kayaknya itu Bang. Tapi berkaitan dengan itu otomatis Bun Pian ada kena teguran lah dari warga sekitar posko tuh misalnya, kenapa nih buan sini juga tapi kada datang ini. Nah, namanya musibah itu memang kita kada kehendaki. Tetapi dengan musibah itulah kita kayak apa supaya jangan terjadi lagi tuh yang kita jaganya itu. Tapi pernah nggak ditagur oleh warga? Warga itu kan melihatnya tuh kayak apa positifnya Panglima Batuk tuh ada gitu. Nah, tadinya memang Panglima Batuk tuh ada, yang lain-lain tuh menilai itu negatif tadinya, tetapi kita jalankan itu untuk misi kebaikan. Lawan misinya bukan kebakaran aja, untuk dakwah juga kan, membantu-bantu pengajian. Alhamdulillah untuk saat ini malah banyak yang masuk ke Panglima Batung gitu, jadi anggota. Kalau ulun sebagai ketua bukannya membatasi, malah ulun siapa yang mau masuk ayo silahkan. Karena itu meringankan beban tim. Iya. Beban tim. Berarti misalnya kayak ini berkaitan lawan keanggotaan tadi, misalnya nih ulun lain orang Sungai Jingah kayak gitu. Tapi ulun umpat Panglima Batur bisa lah kira-kira. Bisa, memang ulun kan ada anggota ulun banyak kayak gitu juga. Ulun kira itu tuh memang harus orang kampung situ juga. Bebas aja berarti. Bebas ya. Karena kan biasanya kan handil bakti ada ulun juga. Ada juga. Sungai Andai ada anggota ulun juga. Jangankan ulunnya sebagai ketua di Jalan Jati. Posko ulun di sana. Jauh sekalinya. Makanya mendatangi ke Panglima Batur tuh. Tapi ada tagline khusus kada sih Om? Gasan Panglima Batur sabun pian lagi berfotoan nih lo. Sudah tuntung memajakan api Panglima Batur. Ada nggak Om kira-kira? Tagline-nya Paba itu satu aja, Kawat Agus. Kawat Agus. Berarti bila Paba Panglima Batur ke apa Bang? Panglima Batur. Panglima Batur, Kawat Arus. Ya. Wah. Berarti Kawat Arus soalnya. Tapi mendengar kisah Sidin nih, sana kayak Kawat Arus. Ya tadi nang kayak apa aja Sidin? Nah, jadi pulang Kawat Arus asal jangan haung, jangan. Itu bertambah pula. Tapi Kawat Arusnya itu yang kita inikan, Bang. Yang diutamakan. Kawat Arus. Asal jangan haur. Amun lagi hauran kan aja kita. Ulun ada jo, bisa kawan. Alhamdulillahnya sudah menikah hanyar aja. Bahkan sudah sebutin hanyarja. Mungkin pian kenal loh sama pemadam. Inya di Sungai Andai itu ada Dharma Budi Lestari DBL. DBL ya. Tuh ada kawan di situ. Jadi hal yang lucu tuh juga inya pernah mengalami mah. Inya nih anak akad. Kalinya masuklah info api sedang berkobar. Betul. Gelisah ini anak akad. Gelisah tapi dicangangilon keluarga fokus kan. Ya. Tuntung akan dulu akad, mas sudah tuntung akad hanya orangnya meluncat hilang hilang. Inilah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Nang bini abut tuh. Kebetulan nang bini adalah kawan ulun juga. Jadi ini akadnya apa? Jual beli akad nikah kah? Akad nikah. Ada julun ada aja panggilan jiwa tuh Om lah. Asli itu pokok Kawat Arus tuh Bang sudah. Mau tengah malam bian bilanya mendangan 10.11 tuh kalau pesawat itu sudah standby bunyi serongan tuh nah terbangun serongan bian. Ini itu lun bingungnya. Itu bingungnya Bini menggarak ada mesti bangun. Lain bangunnya. Lain bangunnya, lain juga gerakannya. Urang 10.11 nih lain gerakannya antah. Pian kayak itu kah? Ya, kami itu kan bila lagi makan siang nih, makan siang, lawan keluarga lo kami itu kumpulan ada acara. Ulun tuh jujur bilanya mendangan 10.11 buka tuh Bang. Ada tahu lagi dah. Tinggal keluarga. Tapi Panglima Batur ini rata-rata dibentuk dari yang awalnya kekeluargaan loh. Iya, alhamdulillah kekeluargaan. Kekeluargaan Parks itu. Ini mohon maaf anak pian menarusakan lah kira-kira.
keluarga ading Ading yang banyak ading. yang Iya, banyak. ading. Kalau anak Kalau anak janganlah. oh kalau anak Yang lainnya. tapi pernah pian bawa ya atau kada? Wah, ulun waktu menjemputnya sekolah pas itu kebakaran ada suka permai. Ulun mau kada mau paksa terbawainya. Tapi dia sekalinya himung juga di api nya. Kini jasa di muka api ulun dingin enggak tahu lagi anak tuh untungnya bihinip jabian. Oh. Kayak di api itu jadinya panas sih. Belum lagi neraka. Mudahannya panas itu jadi dingin. Iya. Berarti amun anak jangan ginom lah, tapi berarti dang sana keluarga pian Semuaan. Ading. Ading ulun kan paling Tuhan Oh, ading paling semuaan. Tuhan. Tapi keluarga juga yang sepupu, paman itu anggota paling batung semuaan. Anggota berarti. Iya, anggota semua. Mendarah daging sudah Allah. Asli jiwa-jiwa semangatnya. Relawan jadi relawan dong. Asli mantap. Abis itu ada lagi lah cerita-cerita menarik lagi selain disariki warga ataupun yang hal-hal unik ataupun cerita duka kah misalnya pada saat hendak menolongi orang kebocoran ban atau sebulik-bulikannya ada sebuah mengalami gitu loh. Nah, jadi memang unik-unik itu banyak kan. Tapi ya kita yang kita inikannya itu bahwa pas terjadi kebakarannya itu misalkan bensin jangan sampai habis. Nah, itu yang kita jaga. Yang kedua itu ya misalkan ban pecah. Nah, itu yang kita kadang lagi di jalan. Padahal hati itu hendak kayak lagi. Jakanya kawa tuh ditunjul atau di apa sampai TKP. Waduh. Nah, itu. Saking hendak menolongnya. Om. Nah, berkaitan dengan buan pian di jalan tadi. Di jalan kan rancak orang yang kada kita ketahui. Kalau kayak ulun, pian kan abis itu yang lain kan orang Banjar sini paham. Kalau ada pemadam kita paham. Pinggir. Ke pinggir, tapi ada orang yang kada paham sarik-sarik atau apa tuh kayak apa tanggapan pian terhadap warga yang kada paham itu. Nah, makanya kemarin itu kan kita itu waktu lon warga itu kan yang pasti sirene kita ini bunyian kita lah di mobil unit itu nyaring. Jadi jadi waktu sebelum kita lewat itu jalan tuh sudah terbuka. Nah, tetapi waktu itu pernah kita kejadiannya itu bunyian kita itu mati. Yang kayak apalagi kita hendak manui warga kan pastinya menyangit juga kan. Nah, dengannya padahal kan itu tuh suatu emergensi dan undang-undangnya tuh jelas sebagai emergensi ambulan dan pemadam itu harus diprioritaskan kan. Nah, makanya dengan prioritasnya pemadam itu kan kita itu secepat-cepatnya sampai di TKP. Nah, sampai di TKP. Nah, makanya Julun tuh lawan bubuan pemadam nih. Ya berhati-hatilah, kita tuh sama-sama menjaga untuk keselamatan di jalan dan cepat kita menolongi di TKP. Di TKP gin, pian anak mananya cepat. Kami datang tuh pernah juga kenapa lambatnya di sini. Nah, itu salah pula. Datang ke TKP terlambat disariki orang. Nah, habis itu datang belaju-laju tapi di jalan ditagur orang. Terkadang orang kita ada paham pian amun ulun itu duka-dukanya tuh. Orang ada ulun tuh lah ada melihat orang rancak mana pegerang harus belaju aja. Ulun emergency. Betul. Karena apa kita yang tuh kita yang paham lon masyarakat tuh lebih kalau paham. ada pemadam itu lewat masyarakat tuh sedikit menepi. Sebab ulun sebagai pemadam juga kada hendak juga kecelakaan gitu nah. Apalagi kan pemadam ini resikonya ganal. Dan kayak lawan itu kami juga ada bisi keluarga juga gitu nah. Makanya kami itu sebagaimana secepat-cepatnya sampai di TKP dan keselamatan kami juga kami sama-sama menjaga. Kami juga menjaga diri sendiri, masyarakat juga kami jaga juga gitu nah. Asal jangan apa di jalan tuh asal jangan pina brutal aja. Brutal betul. Ulun pernah pian omai. Ulun ini kada tahu napa sudah baka pinggir di suatu bundaran hendak dirunjuk mobil ulun ya Allah Julun congolai lagi kepala nah Julun kayak itu mengkodei nah Julun nah ulun sudah ke pinggir biar hendak diciumnya aduh Julun sekali pas ulun lihat itu mau main nama nyupir nah itu Bang yang mesti yang anum-anum ini semangatnya kan masih nih tapi yang kita sudah yang lawas yang sudah berhati-hati apalagi kita sudah pernah terjadi tabrakan, terjadi sesuatu insiden. Ulun di jalanan tuh kan sekali juga teranjah mobil orang tuh. Dan bila teranjah mobil orang tuh mengganti serongan tuh Bang ulun. Kadang ulun di posisi di belakang. Jakanya ulun di muka kan salah yang di belakang. Di posisi kita di belakang menganjah mobil orang pribadi, otomatis
kita yang mengganti. Undang-undangnya memang kayak itu gitu nah. Walaupun itu emergency. Memang emergency gitu nah. Tetap kita mengganti, ulun mengganti. Pernah kejadian kayak gitu. Makanya relawan di Kota Banjarmasin ini pemadam lah khususnya itu ya kita itu sebagai relawan hati-hati lah gitu nah. Dan semangat kita tuh juga jangan kandung gas terus kawat terus. Nah, sanak-sanak ruang tunggu podcast lah ingati aja Sidin tadi bosannya bilanya menyupir atau membawa unit itu harus hati-hati, perhatikan keselamatan orang lawan kita juga. Nah jangan kita kadang memperhatikan aspek itu ya lah, kita perhatikan juga kayak apa bagusnya. Nah untuk dari Pian nih kira-kira sejauh ini tadi ulun ada mendengar cerita Pian Sidin nih banyak memakai duit pribadi sana kayak jadi ibaratnya Jasidin kalau ada kerusakan pakai duit pribadi, pakai duit kas, habis tarus. Belum lagi nya pasti ada di posko tuh nang pina gancang memakan mie ya loh. Mbaknya tahu habis saja mamai habis. Mbaknya pada juga memakan nah. Tapi perihal itu nah Om, kira-kira kan ternyata kan ada dukungan dari pemerintah secara finansial itu. Nah harapan Pian masukan nih gasan pemerintah untuk pemadam kebakaran Kota Banjarmasin kayak apa nih Om? Nah, mudah-mudahan kita itu pertama untuk relawan-relawan yang di Kota Banjarmasin ini rezeki lebih lah. Amin. Kedua, memang kami itu dari pemerintah sudah ada untuk anggota itu diasuransikan ada 10 aja. Mudah-mudahan ke depannya itu asuransi itu full semuaan, tapi mungkin bertahap mungkin. Yang kedua mungkin kami sebagai relawan Kota Banjarmasin ini pemadam kebakaran ini mungkin dana-dana untuk dana hibah itu memang saat ini kededa lagi kan, mudah-mudahan kedepannya ada kayak apa payung hukumnya kami itu relawan siap terus kawat terus gitu nah mudah-mudahan kan pemerintah memperhatikan lah dari segi aspek di jalan, segi aspek di mana di TKP gitu nah mudah-mudahan. Tapi untuk saat ini pemerintah alhamdulillah ada untuk bantuan yang tadi yang kalau pindah kita kecelakaan kah ada aja bantuan asuransinya. Tapi mudah-mudahan ke depan tuh pemerintah tuh membantu lagi, ada menyumbang lagi kayak dulu ada tuh satu unitnya tuh 2 juta 3 juta kah. Nah jadi berapa dibantu itu juga setahun sekali gitu nah. Tapi saat ini mungkin kededa lagi gitu. Tapi mudah-mudahan relawan ini tanpa bantuan itu relawan ini kayaknya tetap semangat. Tetap bergerak Om lah. Tetap bergerak. Oke luar biasa Sidin tetap intinya Sidin kawat arus kayak kawat arus pokoknya kayak apa bentuk apinya sah aja terus kayak apa tupang soalnya mudahan bantuan itu ada Om lah bantuan itu ada. Yang dulunya sempat ada apalagi kan kita terbesar di Asia nih pemadam Kota Banjarmasin. Kalau di dunia kan di Asia, mungkin di dunia juga bisa lah. Bisa terbanyak Om lah. Asli swastanya terbanyak. Asli amun kita mengharapkan yang ibaratnya yang di luar swasta sedikit aja Om lah mungkin. Sedikit aja. Nah, jadi bantuan-bantuan pemerintah ini sangat penting supaya untuk membantu bagaimana kehidupan Buan Pian juga tentunya di lapangan di mana tentunya kita harapkan juga dari pemerintah juga Kota Banjarmasin bisa memberikan edukasi ke masyarakat Om lah untuk kayak apa gerang pemadam nih kayak apa gerang ini ya terkadang kita salah persepsi tadi disambat ini malah nih bancap-bancap nih orang dia bancap-bancap juga aja padahal orang emergency. Nah sama-sama memahami. Nah mungkin bagi seluruh rakyat Banjarmasin juga nah kita harus saling memahami bila ada yang kayak itu kita bukakan atau kita bantui bagus aja Om ya membukaan jalan. Nah bagus lagi membantu kayak itu tuh. Lalu yang di TKP pulang kalau ada pemadam itu terutama yang ada di TKP di mana ada sumber banyunya itu nah disitulah maksud pemadam ini supaya cepat juga menolong. Untuk edukasi yang pas untuk warga tuh apa kira-kira Om? Yang tadi kan udah menyampaikan lebih baik pemerintah memberikan edukasi, jalan edukasi yang pas itu seperti apa sih? Nah mungkin waktu mendengar bunyi sirene itu kan saking lajunya pemadam nih di jalan, pinggirlah sedikit, stumat lah gitu nah. Karena memang pemadam nih pas lewat itu pas laju-lajunya. Nah kedua memang kita sama-sama menjaga keselamatan itu. Jadi di mana di jalan itu PWK ini
lajunya itu juga cepat sampai ke TKP, tetapi keselamatan untuk di masyarakat ini ke pinggirnya itu juga masih bisa ditoleransi lah gitu. Iya. Padahal dengan warga atau masyarakat pengguna jalan yang ke pinggir itu sudah membantu Buan Pian Nah, untuk iya. nyamannya untuk melangkah ke Nggih. depan itu. Jadi itu sangat bagus gitu lah. Betul. Nah, jadi kita perlu ternyata warga kita untuk edukasi seperti itu sana Kai, karena terkadang warga kita kadang mengetahui serine apa Nggih. tanda-tanda itu kadang mengetahui. Mungkin juga panik kan karena mendangangnya bunyinya tuh nyaring juga yang ibu-ibu lah terutama kan emak-emak. Ya, yang lucu juga di jalan tuh kadang-kadang emak-emak tuh kan sakingnya juga gugup, ketingnya padahal ke kanan, ke kiri, tapi belok ke kanan, pemadam nih kan bingung jo nih. Itu terjadi ulun-ulun juga, anak menyelip ke kiri, ininya ke kanan. Nah, itu emak-emak tuh lucu ya. Kaduse itu Mai. Produser ulun ya. Itu tadi si Idin berkisah suajar. Aduh, kan nih. Aku tuh kan panik kan kayak ke pinggir lah pian Om. Mbahnya nyari ke pinggir sih. Mbah, ya orang langsung ke pinggir. Iya, jangan-jangan produser ulun tuh nama halangi pian juga suah. Ih, rojo sidin kapsul sidin dah itu bahkan daerah namanya kadang-kadang. Rasa ampun sidin dia jalannya. Mungkin masyarakat itu gugupnya itu kan waktu mendangar serena itu saking mobilnya laju nyaring kan. Belum lagi ada mau kuciak. Nah, iya. Kapingje. Kapingje. Buka kapingje. Janganlah, kalau relawan alhamdulillah sedikit sudah hilang masalah ke pinggir lawan menyambat yang kadang-kadang tuh, tapi alhamdulillah sudah mulai hilang itu. mulai hilang. Sudah teredukasi nih relawan. Alhamdulillah. Mantap jangan lagi lah. Jangan lagi ada yang kayak itu. Yang penting DTKP itu kita selamat, kita cepat memadamkan dan keselamatan di jalan kita jaga juga lah. Nah. Pesan Pian, gasan pemadam yang ada di Kota Banjarmasin ini apa? Pesan ulun sebagai relawan pemadam Kota Banjarmasin, kita itu tetap semangat, tetap sehat, tetap kita menjaga situasi lokasi masing-masing, mudah-mudahan kawa, karena ini kan pemerintah Kota Banjarmasin ini kan zona, tetapi zona itu kayaknya kayak ulun, rumah di Jalan Jati, posko ulun di Sungai Jingah. Kejadian wadah ulun harus wajib minta tolong kan. Iya. Nah, sedangkan waktu itu zona itu kan tadinya harus yang di timur dulu. Sedangkan ulun tahunya kejadian di situ harus cepat bubuan ulun untuk ke TKP. Disitulah mungkin zona itu kayaknya itu tidak bisa di mudah-mudahan kedepannya zona itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, dan mudah-mudahan pemadam di Kota Banjarmasin ini yang terutamanya tuh relawan itu tetap semangat, tetap menjaga keselamatan masyarakatnya di Kota Banjarmasin. Itu aja mungkin pesan ulun. Mudah-mudahan untuk seluruh BPK dan mudahan juga ulun harapannya seluruh BPK di Banjarmasin ini semangatnya jangan kendor. Betul. Tetap semangat dan tetap rakat. Nah, dan pemadam itu bukan di pemadamnya yang kompaknya itu. Coba Pian lihat di majelis-majelis itu kebetulan ada acara tablik akbar atau acara HUT Kota Banjarmasin semalam di Masjid Jami. Yang turun kan pemadam juga tuh yang sebagai menjaga jalanan, menjaga ini emergensi turun semua. Nah, jadi itulah relawan pemadam tuh bukan pemadamnya. Itu sebagai relawan juga. Nah, relawan yang lain-lain, orang tenggelam ada juga kan. Nih kayak banjir kan semalam tuh. Nih yang hanjarnya kebakaran lahan. Nah, kebakaran lahan. Kahutla. Kita membantu juga. Kota Banjarmasin sudah siaga dari tanggal 9 sampai tanggal 31 ya. Wah, siap. Keren. Pokoknya intinya gasan teman-teman pemadam kebakaran relawan juga tetap jaga semangatnya, jaga silaturahminya, dan jaga kota ini dari api yang berkobar. Iya. Amun semangat berkobar teruskan, tapi amun api yang berkobar padamkan. Oke, itu jumpa kita dengan salah satu pemadam 01 Panglima Batur. Amin. Jadi teman-teman Panglima Batur kalau ada yang nonton, Pabah, kawat arus. Oke, terima kasih Om karena kita bincang-bincang lagi. Siap. Seru bincang-bincang dengan Om ya. Bagi sanak-sanak Ruang Tunggu Podcast, jangan ingat like, comment, and
subscribe. Nah, itu jangan diingat. Lawan ditunggu komentar uniknya. Nah, komentar uniknya lah karena di channel YouTube kita dan ditunggu juga saran episode selanjutnya kita asiknya bahas apa nih. Nah, iyalah kita tunggu entah bahas apa lagi. Ini dari sisi pemadam atau dari sisi emak-emaknya kah? Betul, itu bagus tuh. Itu bagus ya. Jadi kan ada sharing tuh, ada pemadam lawan masyarakat. Nah, kita tunggulah komen di bawah ini. Maksud bawah. Ada maksud di bawah komentar YouTube kita, komen yang unik. Habis itu sarannya apa nih podcast episode selanjutnya. Oke, itu aja dari Ulun Anang Yoga dan Om Taufik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Tunggu Podcast, kawat arus.